Bang Muhammad Ali Musa, ini saya mau bertanya. Anda kan pernah di Kristen. Eh, Kenapa orang Kristen itu susah untuk dijelaskan, walaupun bukti-bukti sudah ditunjukkan kepada mereka? Susah untuk dijelaskan. Apakah dia itu sadar berkomentar di dalam grup ini, ataukah dia dalam keadaan kesurupan, atau bagaimana? Apakah dia dalam keadaan sadar atau tidak kalau dia berdialog begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab. Begini, sesungguhnya sebagian dari mereka ada yang mengetahui bahasanya apa-apa yang sesungguhnya menjadi ideologi ataupun menjadi doktrinnya. Sebagian sesungguhnya mereka itu banyak tidak mengerti bahasanya itu masuk akal gitu ya. Mereka tahu bahasanya itu tidak masuk akal, dan sebagian lagi mereka kemakan doktrin ya, percaya akan doktrin karena mereka sulit untuk menggunakan akal sehatnya, itu pertama. Jadi itulah yang dikata iman buta. Dan yang ketiga, dia takut karena biasanya takut karena keluarganya, dan biasanya juga kalau dia adalah orang kaya, biasanya dia takut dicoret dari daftar warisnya dan takut diusir dari keluarganya, begitu biasanya. Jadi nanti kita sambung lagi, nanti saya jelaskan lagi, kebetulan saya tengah ada tamu nih. Oke, Bang Muhammad Ali Musa, ini saya mau YouTube kan ini. Soalnya bagaimana susahnya kita menjelaskan kepada orang Kristen itu dengan bukti-bukti yang ada di dalam kitabnya sendiri, itu pun juga dia bantah. Apa kita jelaskan dan bukti-bukti yang nyata, bahkan di kehidupan kita pun juga kita menunjukkan semua buktinya, itu pun juga dia bantah. Jadi sangat mengherankan dengan klaim-klaim orang Kristen ini. Dengan Bang Muhammad Ali Musa tentu mengetahui semua kelemahan-kelemahan dan rahasia-rahasia orang Kristen, karena abang pernah di Kristen. Pasti mengetahui semua itu. Dan tolonglah jelaskan supaya ada pengalaman-pengalaman untuk pendengar di channel YouTube Faiz MTV. Begitu Bang Muhammad Ali Musa, terima kasih banyak. Baik. Sejauh saya menjadi Kristen kala itu ya, sesungguhnya kami tidak mengetahui kitab. Banyak dari kawan-kawan saya ya, ataupun saudara-saudara saya yang Kristen itu dahulu kami tidak mengetahui kitab sesungguhnya. Nah, jika manapun kami ke gereja itu sesungguhnya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh para pendeta itu ya. Artinya begitu mereka para pendeta itu menyampaikan di atas mimbar, itu mereka hanya menyampaikan sebuah doktrin saja. Nah, untuk ayat hanya 1-2 saja yang mereka sampaikan, dan sesungguhnya kami tahu apa yang disampaikannya itu kadang tidak masuk di akal sehat kita ya, tapi itulah keimanan ya. Artinya iman ya, mengimani segala sesuatu yang melepaskan akal. Kan bukankah pendeta Martinelli juga pernah mengatakan jika mana dalam kekristenan itu tidak boleh memakai akal, harus memakai iman. Nah, jadi maka saya pun mengatakan tidak boleh, dalam keagamaan itu harus disertai dengan akal logika sehat untuk memaknai segala informasi-informasi yang terdapat di dalam kitab sucinya. Nah, ketika saya masih
remaja dahulu itu malah betul-betul memang tidak tahu bagaimana ajaran kekristenan ya, tentang Bible itu sendiri, kitab yang saya imani dahulu, itu sesungguhnya saya memang betul-betul tidak tahu itu ya. Karena memang tidak ada orang tua itu mengajarkan ataupun orang tua itu memerintahkan anak-anaknya untuk membaca kitabnya, tidak ada. Malah justru seolah-olah mereka itu orang tua ya menjauhkan ya dari kitabnya, karena ketika kita baca dari keseluruhan ya, ketika kita baca dari keseluruhan, di situ banyak konten-konten atau kalimat-kalimat ya yang sifatnya bacaan dewasa itu ya. Saya tidak katakan porno, kalau jika mana saya katakan porno nanti terlalu vulgar. Jadi bacaan-bacaan dewasa ya, karena banyak bacaan-bacaan di situ yang sifatnya vulgar ya, contoh semacam buah dada lah segala macamnya. Nah, ketika setelah saya beranjak dewasa, lalu saya menemukan segala sesuatu dalam hidup saya itu penuh dengan kebimbangan ya, hampa gitu. Jadi saya berpikir, apakah saya ini harus seperti ini, mengimani segala sesuatu yang sesungguhnya aku tidak mengerti, dan mengimani segala sesuatu yang sifatnya hanya imani saja ya. Terus apakah agama yang ku imani ini benar? Lalu saya mencoba untuk bertanya dengan kitab yang saya imani itu sendiri ya. Ketika saya membaca ayat-ayat di situ, ternyata Yesus sendiri tidak pernah beliau mengaku dirinya Tuhan ya. Dan jika mana saya kala itu baca tentang nubuatan-nubuatan, itu pun banyak nubuatan-nubuatan yang gagal, dan seperti nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu pun banyak yang tidak jelas ya. Nubuatan tentang Yesus yang ada di dalam Mazmur itu tidak ada. Makanya ketika saya membaca salah satu dari ayat ya, ketika ayat itu berbunyi, ini merujuk kepada Yesus, dia akan menjadi besar ya, dia akan menjadi besar dan mewarisi tahta Daud moyangnya. Tapi ternyata Yesus tidak mewarisi itu loh ya. Dan ada sebenarnya banyak lagi ya. Yesus itu hadir ya untuk menggenapi dan untuk memperbaiki ya, artinya memperbaiki Yerusalem. Tapi ternyata tidak juga kunjung baik kan itu. Jadi nubuatannya tuh menurut saya gagal itu ya, tidak ada. Itu malah justru yang mengembalikan Yerusalem itu malah justru ketika saya menonton TV itu ternyata yang mengembalikan itu malah pada zaman Khalifahan Islam Umar ya, itu mah dikembalikan jadi menjadi baik, artinya menjadi baik kembali ya. Orang-orang Yahudi itu bisa hidup tentram di bawah kendali Islam ya, perlindungan di bawah kendali perlindungan Islam kala itu. Nah, jadi tidak relevan gitu. Oke, demikian dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke, Bang Muhammad Ali Musa, terima kasih banyak dengan penjelasannya tadi. Di mana poin-poin yang ada sangat jelas. Di mana tadi dari garis keturunan takut untuk dihapus dari garis keturunan. Di mana juga harta, ekonomi. Di mana juga Anda mengatakan jangan menggunakan akal, cukup mengimani saja. Nah, dan kitab-kitab dewasa dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak dengan poin-poin yang sudah ada kami terima. Dan ini akan ditampilkan di YouTube channel Pak SMTV. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Bang Muhammad Ali Musa.